Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami mengenai homomorfisme modul. Tanpa memperpanjang waktu, kami langsung saja masuk kepada definisi dari homomorfisme modul. Diberikan ring R, M, dan N modul atas ring R, di mana si memetakan M ke N disebut homomorfisme modul atas R jika memenuhi dua syarat berikut. Untuk syarat yang pertama, Cx plus Y sama dengan Cx plus Cy untuk setiap Xy elemen M. Syarat yang kedua, Crx sama dengan Rcx untuk setiap R elemen R dan X elemen M. Yang berikutnya kita masuk kepada sifat-sifat dari homomorfisme modul. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama, epimorfisme. Jika homomorfisme modul atas R, di mana si memetakan M ke N surjektif. Kemudian sifat yang kedua, sifat monomorfisme. Jika homomorfisme modul atas R, di mana si memetakan M ke N injektif. Sifat yang ketiga, isomorfisme. Jika homomorfisme modul atas R, di mana si memetakan M ke N bijektif. Untuk sifat yang keempat, fungsi si disebut endomorfisme jika si adalah homomorfisme dari modul M ke dirinya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kernel homomorfisme. Jika psi memetakan M ke M aksen adalah suatu homomorfisme modul atas ring R yang surjektif, maka semua elemen yang ada di M yang dipetakan ke E aksen yang merupakan elemen dari M aksen disebut sebagai kernel homomorfisme dari psi, yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu ker psi sama dengan M elemen M per psi M sama dengan E aksen sama dengan M elemen M per psi M sama dengan 0. Selanjutnya, teorema yang pertama, diberikan M, N, dan L adalah modul atas ring. Pemetaan psi yang memetakan M ke N adalah homomorfisme modul atas ring jika dan hanya jika psi dalam kurung Rx plus Y sama dengan psi kali R dalam kurung X plus psi kali Y untuk X, Y elemen M dan untuk semua R elemen R. Untuk pembuktiannya akan dijelaskan oleh teman berikutnya, oleh teman Wati. Untuk berikutnya, pembuktian dari teorema 1, bukti si M dipetakan ke N, homomorfisme modul atas ring R. Si Rx plus Y sama dengan, kita bisa keluarkan, si Rx plus si Y sama dengan R psi X plus psi Y. Lalu, si Rx plus Y sama dengan R psi X plus psi Y untuk setiap X, Y itu elemen M dan R elemen R. Lalu akan ditunjukkan psi homomorfisme. Yang pertama, psi 1x plus y sama dengan, kita bisa keluarkan, 1 kali psi x plus psi y sama dengan psi x plus psi y. Untuk yang kedua, psi rx sama dengan psi rx plus 0. Untuk setiap y sama dengan 0, elemen R sama dengan R psi x plus psi 0 sama dengan R psi x. Jadi terbukti psi homomorfisme. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Untuk peta homomorfisme modul, di mana psi M memetakan ke N, peta dari psi yaitu image psi sama dengan himpunan dari Y elemen N untuk psi X sama dengan Y dan X itu elemen M. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teorema yang kedua, diberikan Mn modul atas ring R. Jika psi memetakan M ke N adalah homomorfisme modul atas R, maka kernel psi submodul M dan M per kernel psi isomorfik dengan psi M. Buktinya, diberikan Mn modul atas R, psi memetakan M ke N adalah homomorfisme modul atas R. Diketahui bahwa kernel psi submodul M dan M per kernel psi isomorfik dengan psi M. Jadi pembuktiannya dapat teman-teman lihat pada slide. Sehingga jadi X tambah RY elemen kernel psi. Berarti kernel psi submodul dari M. Slide selanjutnya.
Jadi akan ditunjukkan mu ini merupakan isomorfisme. Jadi untuk menunjukkan isomorfisme, maka yang pertama dilakukan adalah menunjukkan mu itu homomorfisme. Jadi kita ambil sebarang R elemen R, X tambah kernel C, dan Y tambah kernel C itu elemen M per kernel C. Jadi mu dikali R dikali dengan X tambah kernel C tambah Y tambah kernel C akan mendapatkan hasil pembuktiannya teman-teman dapat lihat pada slide, sehingga hasilnya itu sama dengan R kali mu kali X tambah kernel C tambah mu kali Y tambah kernel C. Jadi terbukti mu adalah homomorfisme modul atas R. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya akan ditunjukkan bahwa mu itu bijektif. Sehingga yang pertama kita akan menunjukkan bahwa mu injektif. Misal X tambah kernel C, Y tambah kernel C elemen M per kernel C, maka mu X tambah kernel C sama dengan mu Y tambah kernel C. Sehingga Cx sama dengan C. Dapat kita tulis bahwa Cx kurang Cy sama dengan 0. Jadi, Cx kurang Y sama dengan 0. Sehingga kita dapat X kurang Y elemen kernel C. Karena kernel C submodul, maka X tambah kernel C sama dengan Y tambah kernel C. Jadi terbukti bahwa mu itu injektif. Slide berikutnya. Yang berikut kita akan menunjukkan bahwa mu itu surjektif. Kita ambil sembarang B elemen Cm, terdapat A elemen M, sehingga Ca sama dengan B. Karena A elemen M, maka A tambah kernel C elemen M per kernel C. Mu A tambah kernel C sama dengan mu A sama dengan B. Jadi terbukti bahwa mu itu surjektif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa M per kernel C itu isomorfik dengan Cm. Berikutnya akan dijelaskan oleh Tima. Ya, baik, kita akan lihat di sini contoh soal. Diberikan R itu ring, di mana R2 itu sama dengan X, Y, dengan X, Y itu anggota R. Didefinisikan bahwa R2 dipetakan ke R dengan PC X, Y itu sama dengan X. Di sini kita akan tunjukkan bahwa PC homomorfisme untuk setiap X1, X2, Y1, Y itu Y2 anggota R2, R kuadrat, dan R, lambda itu anggota R. Maka kita akan peroleh yaitu PC dikali dengan X1, Y1 tambah X2, Y2 sama dengan PC kali X1 tambah Y1, X1 tambah Y2. Maka kita peroleh X1 tambah Y1. Maka kita bisa tulis bahwa PC X1 tambah PC Y1. Untuk yang kedua kita akan cari PC dikali dengan lambda dikali lagi dengan X1, Y1. Maka sama dengan PC kali lambda X1, lambda Y1. Maka kita peroleh lambda X1. Maka kita bisa tulis juga bahwa lambda dikali dengan PC X1. Maka dari penyelesaian di atas kita bisa katakan bahwa PC itu homomorfisme dengan PC Rn itu sama dengan image PC sama dengan R. Sehingga kita peroleh bahwa kernel PC itu sama dengan 0,y di mana X, Y di mana X, Y itu anggota R. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.